Trader Indonesia, kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading mingguan pada hari ini. Seperti biasa trader, kita akan menganalisa selama seminggu apa yang akan terjadi ke depan. Saya akan memberikan sedikit analisa untuk para trader semuanya, dan semoga analisa ini bisa menjadi pedoman untuk trader dalam masuk ke trading trader semuanya pada minggu yang akan datang. Trader semuanya, sebelumnya sesuai dengan pernyataan pemerintah bahwa besok ya hari tanggal 2 April adalah hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu trader, saya mendahuluinya atas nama market dan atas nama pribadi Maurits Watimena mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat para trader Indonesia dimanapun berada. Sukses selalu, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita, dan selalu memberikan berkah yang melimpah buat kita semuanya. Oke trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, kita coba akan sedikit mengulas tentang analisa yang terjadi untuk minggu depan ya trader ya. Seperti biasa trader, kita akan mulai dari analisa yang terjadi minggu depan, dan seperti biasa saya akan memulai dari mata uang yang menjadi, orang bilang, mata uang yang paling utama dalam dunia trading dan dalam dunia perekonomian, Euro USD, Euro Uncle Sam Dollar. Sebelumnya trader, kita akan membahas sedikit tentang Euro Uncle Sam Dollar. Seperti yang kita tahu bahwa pergerakan Euro Uncle Sam Dollar minggu kemarin, dia itu sampai menembus nilai yang paling terendah 1.04 bla 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 ya, dimana dia mengulangi kisah yang terjadi di sekitaran tahun 2007 ya, 2007. Ya, jadi itu adalah kisah yang sangat luar biasa ya, 2017 ya. Kisah yang sangat luar biasa, dan kalau trader melihat setiap analisa saya, terutama kalau trader melihat analisa saya di platform punyanya Amarket, di YouTube punyanya Amarket, di sana sudah sangat jelas trader bisa lihat setiap hari ya, setiap hari saya coba memberikan analisa yang sangat luar biasa di sana, dan setiap hari selalu informasi terkini selalu ada di sana. Dan salah satu analisa saya yang sangat luar biasa adalah saya menganalisa bahwa pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar itu akan selalu menurun, dan seperti yang terjadi ya, dia akan menurun seperti dengan apa yang yang saya analisakan ya. Ini saya coba tunjukin dulu analisa saya kemarin ya. Nah, trader bisa lihat di sini. Saya coba pindahin dulu ya. Trader bisa lihat di sini. Nah, di sini ada analisa saya yang trader bisa lihat sangat jelas ini. Amerika terancam resesi. Nah, terus pertemuan FOMC, dejavu ya. Kenyataan ya. Nih, semuanya nih. Nah, ini analisa-analisa yang saya berikan ini, dan ternyata analisa yang saya berikan ini pas sesuai dengan apa yang terjadi trader ya. Oleh karena itu trader, kalau ada waktu dan kesempatan, trader lihat juga analisa-analisa saya yang selalu saya tampilkan di grup YouTube, channel YouTube punyanya Amarket ya. Sangat luar biasa di sana. Nah, sekarang kita coba kembali ke permasalahan Euro Uncle Sam Dollar. Di sini trader bisa lihat dengan jelas untuk Euro Uncle Sam Dollar ya. Kenapa kita akan feedback sedikit dulu ke belakang ya. Di sini kita bisa lihat bahwa The Fed mulai memperketat kebijakan moneternya lebih awal ya, di mana kita dilihat bahwa nanti diharapkan nanti pada pertemuan hari Kamis nanti ya, Kamis dini hari nanti ada pertemuan FOMC di sana. Diharapkan The Fed ini bisa menaikkan sebesar 0,5% pada tanggal 4 ya. Nah, terus trader juga harus paham bahwa
Kenapa dia terjadi penurunan yang sangat luar biasa ini? Ya sudah sangat jelas bahwa penurunan yang sangat luar biasa ini terjadi karena ya faktor geopolitik yang terjadi. Ya kita udah tahu bahwa perang di Ukraina plus COVID yang melanda Cina ini adalah salah satu yang membuat mata uang ini sangat turun drastis ya, mata uang utama, membuat dolar menguat ya. Nah, trader bisa lihat. Nah, trader bisa lihat di sini ya. Trader bisa lihat dia turun itu sampai ke 1000 ya, 104 malahan. Ini saya tunjukin. Ini nggak kelihatan ya kalau di. Nah, ini nih trader. Nah, trader bisa lihat. Nah, ini di tahun 2016 ya. Nah, ini. Dia tembus sampai di sini 104 trader. Bayangkan ya. Di analisa saya itu saya menganalisa 103. Di analisa saya menganalisa 103. Ya, itu menurut saya masih punya masih bisa sampai 103. Cuman kalau kita lihat situasi yang sekarang ini terjadi, saya bisa bilang bahwa 103 kayaknya mungkin agak sedikit sulit trader. Kenapa? Karena ya, pertama FOMC itu akan rapat nanti itu pada tanggal 3 Mei nanti ya, hari Kamis. Nah, semua sekarang menunggu FOMC, dan kalau kita lihat di fase terbawah ini ya, trader bisa lihat di secara teknikal RSI ini udah sampai di level paling terbawah ya. Jadi dia untuk mau naik turun ke bawah lagi menurut analisa saya bisa sampai mengulangi 2016 tanggal 28 Desember itu menurut saya sudah sangat sulit ya. Malahan menurut saya minggu depan harga untuk Euro USD ini dia akan sedikit wait and see. Tapi wait and see menunggu pertemuan FOMC ya. Nah, tapi menurut analisa saya kemungkinan besar dia akan sedikit mengalami penguatan. Oleh karena itu kenapa di sini saya memberikan sedikit analisa bahwa dia akan mengalami penguatan sampai di level sini. Minimal dia menembus di SMA 20 di sini ya. Kalau memang dia bisa tembus sampai di SMA 50 oke. Tapi kalau menurut analisa saya dia akan mencoba naik sampai di poin sini 1.07. Nah, dia akan mencoba untuk terjadi kenaikan sampai di sini ya. Dan setelah itu akan lihat apakah kebijakan hari Kamis ini dia bisa memberikan penekanan terhadap dolar apa tidak. Ya. Kalau menurut saya FOMC akan memberikan kekuatan penekanan terhadap dolar sehingga mata uang lainnya akan bergejolak lagi ya, akan bergejolak naik. Oleh karena itu saya bisa sedikit memberikan masukan atau saya bisa analisa bahwa minggu depan ini kemungkinan bullish sangat besar. Dan kalau misalnya dia tembus sampai di 1.07, kalau dia tembus ya, malahan saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ya dia bisa naik malahan sampai di sini 1.09. Ya. Ini 1.09. Kalau menurut analisa saya, kalau dia bisa tembus itu dia bisa naik sampai di 1.09. Ya. Tapi analisa awal saya dia akan terjadi kenaikan sampai ke 1.07 dulu. Kalau dia udah bisa sampai 1.07, oke dia akan lanjut ke 1.06. Tapi kalau menurut analisa saya, kalau dia sampai 1.07 terjadi gimana-gimana, ya, dia mungkin akan sedikit mengalami pergerakan itu mungkin di sekitaran sini 1.06. Ya. 1.06. Ini saya hapus saya dulu ya. Ini saya hapus. Remove. Oke, 1.06. Itu kalau menurut analisa saya, 1.06 sinilah, ya. Nah, dia akan mencoba untuk sampai 1.06 di sini. Itu dia trader. Kalau terjadi pembalikan arah. Tapi secara garis besar saya bilang bahwa minggu depan sampai hari Kamis dia masih wait and see dan kemungkinan besar dia masih bisa akan naik menembus 1.07 ya. Dan dia akan lihat kalaupun terjadi pembalikan arah dia akan balik lagi ke bawah. Tapi kalau untuk sampai 1.03 menurut saya, menurut saya itu sangat-sangat masih jauh ya. Menurut saya itu masih jauh kalau menurut saya ya. Tapi nanti trader kan bisa menganalisa lagi. Trader bisa menganalisa lagi ya dan melihat berdasarkan analisa yang dipunyai oleh trader ya.
Nah, tapi kalau menurut saya bisa lihat sini dia udah sampai di yang paling terendah di sini ya. Nah, ini dia. Nah, menurut saya ya. Nah, oleh karena itu, kalau dia bisa sampai di sini, dia udah kemungkinan besar dia akan sedikit mengalami kenaikan. Itu ya trader ya. Nah, oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa ini mata uang, dia akan mencoba untuk sedikit naik dulu sampai ke 1.077707 lah. Setelah itu kita akan lihat arahnya sampai di mana. Apakah dia bisa menembus sampai ke 1.03, 1.09, atau malahan dia turun lagi. Kalaupun dia turun, saya menganalisa di 1.06. Di sini adalah analisa saya bahwa dia akan mengalami penurunan. Itu dia trader ya. Oke, itu adalah euro Uncle Sam dolar ya trader ya. Selanjutnya kita coba masuk ke pasangan mata uang lainnya di pound sterling Uncle Sam dolar. Oke, kita lihat di pound sterling Uncle Sam dolar. Nah, kita lihat. Untuk pound sterling Uncle Sam dolar, prinsipnya trader, pound sterling Uncle Sam dolar seperti yang kita lihat bahwa untuk pound sterling Uncle Sam dolar ini pergerakan minggu kemarin itu dia mencapai titik terendah ya. Dia mencapai titik terendah di poin 1.241 bla 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 ya, tahunnya 1.24 lah ya, 24100 lah ya. Dia sampai di situ. Nah, kita sangat tahu bahwa kenapa dia sampai di situ, karena ya hawkish yang terjadi di Amerika ya, pengetatan, inflasi yang terjadi, plus data ekonomi di Inggris juga yang tidak orang bilang tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Oleh karena itu mata uang ini semakin merosot. Tapi saya selalu berkeyakinan dan saya bisa berestimasi bahwa minggu depan ini adalah awal kebangkitan dari mata uang ini. Baik itu euro maupun yang lain-lain. Awal kebangkitan ya, awal kebangkitan. Nah, oleh karena itu trader bisa lihat ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat di pound sterling ini, kalau saya lihat prinsipnya, kalau menurut analisa saya, setelah trader lihat di sini ya, ini dia udah sampai turun sampai ke 20, terlalu jauh banget nih ya. Nah, trader bisa lihat sini, ini dia akan mencoba naik trader. Minimal dia akan terjadi titik perpotongan sini. Oleh karena itu, saya bisa beranalisa dia akan mencoba menembus sampai di level 1.29099 ya. Itu adalah level yang paling maksimal menurut saya. Nah, sampai hari Kamis pun juga. Nah, kalaupun memang dia agak sedikit terjadi kenaikan ya, mungkin dia bisa lah dia sampai di sini lah ya. Nah, lah dia sampai di sini trader ya. Anggaplah dia sampai di sini. Nah, anggaplah dia sampai di 1.27 ya. Anggaplah dia sampai di situ ya. Nah, anggaplah dia sampai di 1.27 ya trader ya. Nah, sampai di situ. Tapi setelah itu kita akan melihat arah ke depannya ini sama seperti gimana. Oleh karena itu trader bisa lihat kalau dia sampai ke 1.29 ya, trader itu adalah menurut saya adalah nilai yang paling tertinggi. Setelah itu dia akan balik arah lagi. Ya, begitupun juga di 1.27 di sini ya. Trader bisa lihat ya. Trader bisa lihat pergerakannya sampai di mana. Tapi prinsipnya kita bisa lihat bahwa selama minggu depan ini menunggu FOMC keluar, plus lagi nanti minggu depan pada hari Jumat itu ada yang namanya non-farm. Nah, itu dia ya trader. Itu bisa menambah kekuatan dari mata uang ini. Apakah dia terus naik euro USD atau dia malahan turun ke bawah? Untuk GBP Uncle Sam dolar. Nah, oleh karena itu saya masih tetap berestimasi bahwa untuk awal-awal minggu dia akan mencoba terjadi pergerakan naik ke atas. Setelah itu kita lihat arah pergerakannya ya. Dia bisa menuju sampai ke 1.29 atau dia akan balik lagi. Kalaupun dia balik lagi, saya berestimasi dia akan mencoba turun lagi ke 1.28 ya. 23 sinilah. Sorry. Ini 23. Sorry, bukan 28 tapi 23. Ini ya, 1.23. Ini saya turun dulu 238. Oke. Nah. 23879. Oke, benar. Nah, itu dia. Jadi itu adalah pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar. Ya trader ya. Pound sterling Uncle Sam dolar. Nah, selanjutnya kita bisa lihat nanti di pergerakan berikutnya ya. Setelah kita masuk di sini, ini adalah pound sterling Uncle Sam dolar untuk minggu depan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk masuk ke gold. Nah ini dia gold.
Bagaimanakah pergerakan gold? Ya, untuk pergerakan gold, trader, menurut saya ini gold ini kalau menurut saya ya, menurut saya dia akan mencoba untuk naik sedikit dulu ke atas. Setelah itu dia akan turun lagi ke bawah. Makanya secara garis besar kalau saya lihat trader, untuk gold menurut analisa saya dia akan mencoba untuk sedikit mengalami penguatan, dan penguatan dia di sini saya bilang bahwa di sekitar 1979, tapi setelah itu dia akan mencoba untuk turun lagi ke bawah ya. Karena menurut saya semua akan kembali lagi ke FOMC akan terjadi. Kita akan lihat, oleh karena itu pasar masih tetap wait and see. Nah, biar lebih jelas kita bisa lihat dulu kalender ekonomi ya. Di sini kita bisa lihat sangat jelas untuk kalender ekonomi seperti yang saya bilang bahwa hari libur ya. Besok semua negara terutama di Asia ya, sini udah sangat jelas. Selain libur buruh, ada juga libur Idul Fitri ya. Dan yang paling utama nanti trader bisa lihat pada pukul 14.55 ini mempengaruhi euro, dan nanti indeksnya di sini ya. Ini penurunan nih. Kalau penurunan ini artinya bisa kekuatan ya, kenaikan. Sorry. Nah, ini bisa lihat di sini ya. Ini bisa lihat di sini. Nah, nanti masuk ke hari Selasa itu juga ya. Euro masih tetap ya. Euro masih tetap memberikan kekuatan 14.55, terus 15.30 pound sterling ya, indeks pembelian PMI manajer pembelian ya. Faktur. Nanti hari Rabu, nah hari Rabu nih. Ini ada nih. Nah, hari Rabu menurut ya. Hari Rabu sini ada tentang perubahan tenaga kerja non pertanian. Wah, kalau perubahan tenaga kerja non pertanian makin berkurang tenaga kerja, artinya ya bisa membuat dolar semakin tertekan ya. Bisa membuat dolar semakin tertekan ini ya. Nah, dan puncaknya nanti itu pada pukul 1 malam ya, hari Kamis dini hari. Nah, di sini ada keputusan dari FOMC di sini. Ya, ada keputusan dari FOMC di sini, trader bisa lihat ya. Nah, ini sangat luar biasa. Malahan saya bilang semuanya pada wait and see sampai keputusan tersebut. Dan nanti setelah itu hari Jumat baru yang luar biasanya ada di sini, ada ketenaga kerjaan non farm. Ya, wah, non farm turun seperti kayak gini, kalau memang dia sesuai dengan pengarahan seperti kayak gini, artinya bisa terjadi resesi di Amerika. Artinya dolar semakin tertekan ini. Karena dolar tertekan, ya orang akan berlomba-lomba membeli gold, dan gold kemungkinan besar akan mengalami kenaikan. Gold kemungkinan besar akan mengalami kenaikan ya. Ini dia ya. Nah, ini harus diperhatikan untuk hari Jumat. Oke, kita masuk di sini. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa gold ini dia akan mencoba naik sampai ke 1937. Setelah itu dia akan sedikit koreksi, mungkin mengalami penurunan kembali lagi. Tapi menurut saya gold ini masih punya kemungkinan naik loh. Masih kemungkinan naik. Dan ini saya kasih sedikit bocoran buat trader semuanya. Ya. Sangat hati-hati nanti pada tanggal 9. Karena banyak isu yang bilang pada tanggal 9 itu Presiden Rusia akan mengumumkan bahwa perang dunia ketiga. Tapi saya sih bilangnya sih enggak sih. Karena tanggal 9 itu biasanya kalau di Rusia itu hari kemenangan Rusia terhadap fasisme, Nazi ya. Itu hari kemenangan, Victory Day ya. Tapi banyak yang bilang bahwa tanggal tersebut Presiden Rusia akan mencoba untuk orang bilang mengibarkan perang dunia ketiga, tapi saya sih tidak terlalu yakin. Saya tidak yakin. Tapi harus disikapi juga karena kalau memang benar, artinya pasti akan terjadi kekacauan dalam dunia perekonomian, dan dolar semakin balik arah lagi, emas semakin naik lagi. Oleh karena itu kalau memang benar-benar seperti kayak gitu ya, tidak tertutup kemungkinan nanti setelah tanggal 9 itu emas itu bisa naik lagi sampai di posisi sini 2000 ya. Emas bisa naik lagi sampai di posisi 2000 sini ya. Bisa trader, bisa. Oleh karena itu kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana. Setelah tanggal 9 kita akan lihat pergerakan ke depan seperti kayak gimana, karena tanggal 9 itu sangat kritis. Ya, banyak yang udah membuat isu seperti kayak gitu ya. Kalau trader melihat analisa saya cuman bilang Amerika ini mau resesi. Amerika udah diambang resesi. Ekonominya lagi hancur, udah diambang resesi. Apa yang akan terjadi kalau terjadi resesi di Amerika?
ya pasti dia akan menggaungkan peperangan. Dan dia udah memainkan isu tersebut, ya, untuk supaya memberikan kekuatan lagi terhadap perekonomian mereka. Kalian bisa lihat di sini sudah sangat jelas di kalender ekonomi tingkat pengangguran, ya tenaga kerja ya semakin kurang ya. Nah, itu artinya kan bahaya ya. Itu artinya kan tenaga kerja berkurang kan. Nah, itu dia. Nah, jadi trader harus melihat fenomena ini. Trader harus melihat fenomena ini. Inflasi makin meninggi di Amerika. Trader harus melihat fenomena ini. Oleh karena itu untuk ke depan kita bisa lihat arahnya sampai di mana. Mungkin minggu ini Euro USD, GBP USD akan naik ya. Tapi setelah menuju tanggal 9 kita akan lihat apakah bisa tertekan lagi dengan informasi. Kalau memang benar seperti kenyataan, wah habis. Dolar akan menguat, semua akan turun terus ke bawah. Gold ini akan bisa sampai 2000. Kembali lagi. Seperti tanggal 8 Maret. Itu analisa yang coba saya berikan buat para trader semuanya ya. Ini harus diperhatikan trader. Nanti masalahnya trader mau masuk dengan teknikal itu udah urusan belakang. Yang penting trader tahu dulu pergerakan ke depan ini seperti kayak gimana, informasi yang terjadi ini seperti kayak gimana. Fundamental ini ibaratnya buat saya adalah intelijen, memberikan informasi. Nanti orang bilang eksekusinya itu menggunakan teknikal. Teknikal itu adalah eksekusinya. Sedangkan informasi-informasi penting yang kita tahu itu dari fundamental. Setelah itu baru kita eksekusi menggunakan teknikal, kapan masuk pasar, kapan keluar pasar. Nah, itu dia. Ya. Oke trader, kita lanjut sekarang di brand. Nah, untuk brand prinsipnya kalau saya lihat di sini brand minggu kemarin brand itu dia sampai ke level 1.109 dolar ya. Dia 109 kemarin kenaikannya sampai 109 walaupun hari ini sedikit penurunan ya 107. Dia sempat 109, 110 malahan ya walaupun penurunan. Saya masih bisa berestimasi bahwa brand ini dia akan turun dulu untuk minggu depan. Nanti setelah itu kita akan lihat sampai di FOMC. Oleh karena itu saya mengambil sedikit prediksi bahwa brand ini untuk minggu depan tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai 112.30 dolar per barrel. Ya. Itu yang harus disikapi oleh para trader semuanya. Harus disikapi oleh para trader. Ya trader ya. Harus benar-benar disikapi oleh para trader dalam bertransaksi. Oke, selanjutnya trader, kita coba masuk di Bitcoin. Nah, ini untuk Bitcoin ini sangat luar biasa nih trader. Untuk Bitcoin ini kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena seperti yang saya estimasikan kemarin bahwa Bitcoin itu berkisar antara 38.000 sampai 42 ya kemarin. Dan memang kenyataan dia sampai 38.000 ya. Malah 37 setelah 38 ya. Setelah itu dia 38 dia turun sedikit ya. Habis itu dia sekarang dia naik lagi. Nah, kalau saya berestimasi minggu ini tidak tertutup kemungkinan dia turun sampai 37 trader. Tidak tertutup kemungkinan ya. Dia masih bisa punya kemungkinan untuk turun sampai 37. Tapi kalau dia naik, menurut analisa saya dia akan naik itu sampai pertama di level 39 dan yang paling tertinggi itu menurut saya di 41. Tinggi dari itu udah enggak ya. Oleh karena itu level kenaikan dari Bitcoin dari 37 sampai 41 dia akan bergerak cuman di sekitaran situ aja. Dan saya untuk beberapa hari ke depan ini saya masih tetap berestimasi bahwa dia masih punya kemungkinan karena dia udah berada di posisi 38 ya. Untuk hari ke depan dia akan mencoba naik di 39.888. Dia akan mencoba naik di level sini dulu. Ya. Nah, kita akan lihat pergerakan ke depannya kayak gimana. 39824 ya. Kalau dia memang udah tembus, ya, artinya kemungkinan besar dia bisa naik terus ke atas. Ya. Kalau dia udah tembus, misalnya gini ya. Sorry. Kalau dia udah tembus ada kemungkinan besar dia akan naik terus ke atas. Tapi kalau enggak, dia akan coba balik lagi. Ya. Tapi secara garis besar menurut analisa saya, dia akan mencoba untuk melewati level ini. Dia akan mencoba melewati level 39 dan kita akan lihat pergerakan ke depannya seperti kayak gimana. Ya. Kita akan lihat pergerakan ke depannya seperti kayak gimana.
Nah, tapi saya tetap beranalisa bahwa dia akan mencoba untuk menembus ya sampai ke 40 dan 41. 41 itu menurut saya udah level yang paling tertinggi. Ya. Tapi tidak ada kemungkinan, tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba turun sampai ke level 37. Ya. 37. Dia akan coba turun ke level 37. Ini sebenarnya bukan 36 ini. Menurut saya sih 37 sih. 36 terlalu pendek sebenarnya. 37 dia akan coba sampai ke level 37. Ya. Itu dia. Oke, trader. Itulah demikianlah analisa mingguan saya yang saya coba berikan buat trader. Saya cuma mau bilang lagi buat trader, kalau ada waktu dan kesempatan, trader coba masuk trading di market, mendaftar di akun kami. Kita punya 4 akun yang sangat luar biasa. Trader bisa mencoba bertransaksi dengan minimal deposit sebesar $10. Bisa merasakan sensasi trader trading bersama kami. Dan kalau trader punya waktu juga, ikut bersama kami di acara kontes trading di akun demo, walaupun cuma tinggal berapa hari lagi sampai tanggal 3 ya, masih ada besok lusa ya. Masih ada lagi. Silakan trader bisa bertransaksi sana dan bisa memperoleh $200 juara pertama. Juara kedua 150 dan juara ketiga $100. Dan kalau trader ada waktu dan kesempatan, trader jangan lupa selalu tongkrongi channel Amarket, channel yang sangat luar biasa. Tiap hari, kalau saya mau bukan bilang apa, tapi analisa-analisa saya ini, saya bisa bilang bahwa 95% itu pas, tepat, sesuai dengan sasaran. Ya. Saya tidak memberikan sinyal, seperti di FTX atau binari, buy sell, tapi saya memberikan analisa pergerakan ke depan seperti kayak gimana, walaupun di dalam itu ada sinyal. Oleh karena itu trader kalau bisa tetap juga beranalisa dan terus beranalisa, selalu melihat acara yang saya bawakan. Oke, trader semuanya. Kita udah berada di akhir acara yang sangat luar biasa ini. Saya berharap semoga analisa mingguan yang saya berikan ini dari tanggal 2 sampai tanggal 6 Mei tahun 2022 bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, saya ingin mengundurkan diri. Kita akan ketemu lagi di besok hari di analisa harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.